Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikita Aulia Setiawan dengan NIM 2303007. Di sini saya akan membuat video aturan penarikan kesimpulan, yaitu di mana pengertian dan contoh, dan selanjutnya adalah saya menyebutkan tentang aturan pengganti untuk memenuhi tugas pengantar dasar matematika oleh Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Aturan penarikan kesimpulan ada beberapa jenis untuk membuktikan argumen valid atau tidak valid, yaitu yang pertama, modus ponens adalah salah satu bentuk penalaran dalam logika proposisional yang sering digunakan dalam argumen. Modus ponens mengikuti pola penalaran berikut. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P, konklusinya adalah Q. Dalam penjelasan lebih lanjut, mari kita terjemahkan pola tersebut ke dalam contoh yang lebih konkret. Jika hari ini hujan, maka lapangan akan basah. Hari ini hujan, oleh karena itu lapangan akan basah. Dalam contoh ini, premis pertama, jika hari ini hujan, maka lapangan akan basah, adalah bentuk kondisional yang menghubungkan peristiwa P, hujan, dengan peristiwa Q, lapangan basah. Premis kedua adalah fakta bahwa hari ini memang hujan atau P. Berdasarkan modus ponens, karena premis pernyataan mengatakan bahwa jika P hujan maka Q lapangan basah, dan premis kedua mengatakan bahwa P hujan benar, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Q lapangan basah juga benar. Yang kedua yaitu modus tollens adalah bentuk penalaran dalam logika proposisional yang mengikuti pola berikut. Premis 1, jika maka Q. Premis 2, negasi Q. Konklusinya negasi P. Mari kita bahas pola ini dengan contoh konkret. Jika hari ini hujan, maka lapangan akan basah. Lapangan tidak basah. Oleh karena itu, hari ini tidak hujan. Dalam contoh ini, premis pertama, jika hari ini hujan, maka lapangan akan basah, merupakan bentuk kondisional yang menghubungkan peristiwa P atau hujan dengan peristiwa Q atau lapangan basah. Premis kedua mengatakan bahwa lapangan tidak basah atau negasi dari Q. Berdasarkan modus tollens, karena premis pertama mengatakan bahwa jika P hujan maka Q lapangan basah, dan premis kedua mengatakan bahwa Q lapangan basah tidak benar atau negasi Q, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah P hujan juga tidak benar atau negasi dari P. Yang ketiga, simplifikasi adalah proses atau tindakan menyederhanakan sesuatu menjadi bentuk yang lebih sederhana, ringkas, atau mudah dipahami. Premisnya adalah P dan Q. Konklusinya boleh P dan juga boleh Q. Contohnya, jika X adalah bilangan genap dan Q habis dibagi 2, konklusinya X adalah bilangan genap, X habis dibagi 2. 4, konjungsi atau dalam logika matematika adalah operasi logika yang menghasilkan nilai benar hanya jika kedua pernyataan atau proposisi yang dihubungkan juga bernilai benar. Contohnya, premis 1, segitiga bangun datar. Premis 2-nya segi 4 bangun datar. Konklusinya segitiga bangun datar dan segi 4 bangun datar. Lalu yang kelima, hypothetical syllogism adalah logika bentuk penalaran yang menghubungkan dua pernyataan kondisional jika maka untuk menarik kesimpulan baru. Bentuk dasar dari hypothetical
gramatikal silogism adalah premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, konklusinya jika P maka R. Dalam kata lain, kita menggunakan dua pernyataan kondisional premis pertama dan kedua untuk menarik kesimpulan bahwa jika premis pertama terpenuhi maka kesimpulan dari premis kedua juga terpenuhi. Contohnya hypothetical syllogism adalah jika hujan maka tanah menjadi basah, P maka Q, jika tanah basah maka rumput akan tumbuh subur, Q maka R. Oleh karena itu jika hujan maka rumput akan tumbuh subur, P maka R. Dalam situasi ini, premis pertama dan kedua mengarah pada kesimpulan bahwa jika hujan atau P maka rumput akan tumbuh subur, R. Yang keenam, disjunctive syllogisme adalah bentuk penalaran dalam logika yang melibatkan pernyataan disjunktif atau pernyataan yang mengandung kata atau. Silogisme disjunktif mengikuti pola berikut. Premis 1 P atau Q, premis 2 negasi P atau tidak Q, konklusinya P atau Q atau P. Dalam kata lain, jika kita memiliki dua pernyataan yang saling eksekutif, artinya jika salah satu benar maka yang lain salah, maka kita dapat menarik kesimpulannya jika satu pernyataan tidak benar maka pernyataan lain harus benar. Contohnya yaitu premis 1 segitiga bangun datar atau segi 4 bangun datar, P atau Q. Premis 2 segitiga tidak bangun datar, negasi P. Konklusinya segi 4 bangun datar atau Q. 7. Konstruktif dilema adalah bentuk penalaran dalam logika yang melibatkan pernyataan kondisi jika maka yang mengarah pada dua kemungkinan konklusi. Dalam konstruktif dilema kita mempertimbangkan dua premis kondisional dan menarik kesimpulan bahwa jika salah satu kondisi terpenuhi maka salah satu dari dua konklusi yang mungkin juga harus terpenuhi. Bentuk dasar dari konstruktif dilema adalah sebagai berikut. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika R maka S, premis 3 P atau R, konklusinya Q atau S. Contohnya yaitu Budi rajin belajar, P, Budi lulus ujian, Q, Budi dapat sepeda, R, Budi bermain di taman, S. Premis 1 jika Budi rajin belajar maka Budi lulus ujian. Premis 2-nya jika Budi dapat sepeda maka Budi bermain di taman. Premis ketiganya Budi rajin belajar atau Budi dapat sepeda. Konklusinya Budi lulus ujian atau Budi bermain di taman. Destruktif dilema dalam konteks logika adalah bentuk penalaran yang menghubungkan dua pernyataan kondisional jika maka untuk menarik kesimpulan negatif atau menolak salah satu dari dua kondisi atau konsekuensi. Dalam destruktif dilema jika salah satu dari dua kondisi yang diberikan tidak terpenuhi maka kesimpulan yang sesuai dengan kondisi yang tidak terpenuhi tersebut juga harus tidak terpenuhi. Destruktif dilema mengikuti pola berikut yaitu premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika R maka S, premis ketiga negasi Q atau negasi S, konklusi negasi P atau negasi R. Contohnya P sulis pintar matematika, Q sulis pintar biologi, R sulis pintar kimia, S sulis pintar fisika.
Premis 1, jika Sulis pintar matematika, maka Sulis pintar biologi. Premis kedua, jika Sulis pintar kimia, maka Sulis pintar fisika. Premis ketiga, Sulis tidak pintar biologi atau Sulis tidak pintar fisika. Konklusinya, Sulis tidak pintar matematika atau Sulis tidak pintar kimia. Yang kesembilan atau yang terakhir, dalam logika matematika, istilah additions tidak digunakan secara khusus, namun jika kita mengacu pada operasi biner, penjumlahan atau disebut juga operasi OR atau maka kita bisa memberikan contoh dalam konteks logika proposisional. Contoh operasi penjumlahan atau operasi OR atau dalam lambang V dalam logika matematika adalah sebagai berikut. Jika P adalah pernyataan hari ini hujan dan Q adalah pernyataan hari ini cerah atau adalah pernyataan hari ini hujan atau cerah. Jika hari ini hujan, P benar dan cerah, Q salah, maka hasil dari P atau Q adalah benar karena salah satu kondisi terpenuhi. A few moments later. Setelah kita mempelajari aturan penarikan kesimpulan, tidak semua argumen bisa dibuktikan dengan aturan penarikan kesimpulan. Kita memerlukan aturan yang berikutnya, yaitu aturan pengganti, di mana adapun jenis-jenis dari aturan pengganti, yaitu yang pertama De Morgan Theorem atau teorema De Morgan atau DEM, di mana jika ada negasi P dan Q akan sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jika ada negasi P atau Q akan sama dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua yaitu mutation atau CAM, di mana P dan Q akan ekuivalen dengan Q dan P. Yang kedua, P atau Q akan ekuivalen dengan Q dan P. Yang ketiga, association, di mana jika ada P atau Q atau R akan ekuivalen dengan P atau Q atau R. Kurungnya pindah ke kiri. Jika P dan Q dan R akan ekuivalen dengan P dan Q dan R, sama seperti tadi, kurungnya pindah ke sebelah kiri. Yang keempat, distributif. Distributif atau distribution, di mana P dan Q atau R akan ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. P dan Q dan R akan ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Yang kelima, double negation atau DN, di mana P akan ekuivalen dengan negasinya ada dua dari si P. Yang keenam, transposition atau trans, di mana jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh, material. Material implication atau EMPL. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan, material equivalence atau equiv, di mana jika dan hanya jika P maka Q akan ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Yang kedua, jika dan hanya jika P maka Q ekuivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Yang kesembilan, exportation atau EXP, di mana jika P dan Q maka R ekuivalen dengan pernyataan jika P maka Q maka R. Yang ke-10, tautologi atau taut, di mana P ekuivalen dengan P dan P. Yang kedua, P ekuivalen dengan P atau P. Baik, itu dia video tentang
pengertian dan contoh aturan penarikan kesimpulan dan penyebutan aturan-aturan pengganti. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.